Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi وصحبه أجمعين. فهذا هو الدرس الأول من شرح الفرائض البهية للإمام غوث الوجود من أبي بكر الأهدل. Jadi sebelum sebelum masuk pada faraidul bahiyah, sekarang kita harus mengetahui perbedaan antara usul fikih dan qawaid al-fiqh. Qala al-musannif rahmatullahi ta'ala alaihi wa nafa'na bihi wa bikum fid darain amin. Jadi mabuna ada dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana Jadi sekarang kita akan belajar faraidul bahiyah fi syarh al-qawaid al-fiqhiyah. Sebelum belajar nika sampean harus tahu membedakan antara qawaidul usul dengan qawaidul fiqh. Nika ulama ni kebanyakan putaki perbedaan tentang qawaidul fiqh dan usul fiqh. Tapi yang paling penting nika perbedaannya, kalau qawaidul usul berarti di sana ada metode, cara-cara menggali suatu hukum dari Al-Quran dan hadis. Kalau qawaidul fiqhi itu kalau qawaidul usul. Kalau qawaidul fiqhi bukan untuk istinbat suatu hukum secara ijmali, tapi secara furu'. Dalam artian qawaidul usul ada terlebih dahulu, baru kada qawaidul fikih. Semula ada nikah. Jadi para mujtahidin itu punya kaidah, punya teori, punya cara untuk menggali suatu hukum, kaidah ammah untuk menggali suatu hukum dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kaidah itu membantu mereka untuk menggali hukum tersebut, sehingga kaidah yang seperti itu dikatakan qawaidul usul. Setelah furu' sudah tergali, sudah ada, sehingga sangatlah banyak furu' dari hasil proses yang tadi, sehingga banyak sekali furu'ul fiqh. Setelah banyak furu'ul fiqh, datang seorang faqih lalu melihat ini fara' yang di sini sama kayaknya dengan fara' yang di sini. Fara' yang di sini sama dengan fara' yang di sini. Jadi fara'-fara' yang sama itu dikumpulkan lalu dijadikan kaidah. Kok berarti kaidahnya seperti ini. Dari sini sudah diketahui bahwasanya kaidah usul itu melahirkan suatu hukum. Kalau qaidul fikih untuk mengumpulkan fara'-fara' yang lain.
dalam kaidah tersebut. Kaidah tersebut dari mana didapat? Dari furu'ul fikih yang sudah dihasilkan oleh proses qawaidul usul. Ngerti? Jadi intinya qawaidul usul itu ada terlebih dahulu, baru ada qawaidul fiqh. Jadi qawaidul fikih itu qawaidul usul itu untuk menggali hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah. Qawaidul fikih melihat furu' yang ada, banyak sekali furu'. Kalau furu' fikih mungkin nggak mungkin akan dikumpulkan, akan kita ketahui semuanya. Kenapa? Karena furu' fikih itu banyak sekali. Bahkan setiap hari ada far' fikih yang baru, terus besok juga ada, sampai ila yaumil qiyamah. Furu' fikih nggak mungkin selesai. Jadi untuk mengetahui satu persatu itu gak sulit. Sehingga ulama itu punya cara bagaimana kita mengetahui furu'. Akhirnya apa? Akhirnya melihat furu'-furu' yang ada. Makanya tidak bisa kalau orang-orang yang ingin melahirkan suatu kaidah dari furu' kecuali dia sudah mahir dalam furu' syariah. Furu' syariah. Jadi kalau memang benar-benar mahir dalam fikih, baru dia bisa menciptakan suatu kaidah. Kenapa? Karena dia harus melihat fara'-fara yang ada. Jadi seorang fakih datang lalu melihat fara' ini seperti fara' ini sama seperti fara' ini, fara' ini seperti fara' ini, dan keluar dari fara' yang ini kayaknya ini agak melenceng sedikit dari fara' ini, sehingga fara' yang ada yang banyak itu dijadikan kaidah. Kaidah berarti kaidahnya seperti ini. Sehingga dengan kaidah di sini, fara' yang masih belum ada dan entar akan ada bisa kita masukkan pada kaidah itu. Fara' yang kemudian hari akan ada akan kita masukkan dalam kaidah itu. Sehingga dengan satu kaidah kita akan mengetahui fikih dan fara' fikih, cabang-cabang fikih yang akan ada di kemudian hari. Dan ya, mafhum? Kenapa? Karena jangan kiburu. Kalau kita ingin mengetahui fara' satu persatu itu agak sulit. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Dan untuk mengetahui seperti itu agak sulit. Jadi ulama itu pada punya cara untuk meletakkan suatu kaidah. Dengan kaidah itu kita bisa mengumpulkan fara'-fara yang ada dalam kaidah itu, dan untuk kaidah furu' yang akan datang kita akan masukkan pada kaidah yang itu juga. Sehingga dengan mengetahui satu kaidah kita bisa mengumpulkan ribuan fara' dalam kaidah itu. Kenapa jangan kiburu? Masalah fikih itu tidak akan selesai, ya. Nah, di sini siapa orang yang mempunyai cara yang seperti itu? Siapa wadi'in? Ya, wadi'nya siapa? Wadi'nya itu kata ulama itu ar-rasikhuna fil ilm. Ar-rasikhun fil ilm fi furu' syariah. Jadi orang-orang yang pintar banget dalam furu' syariah. Dan awal orang yang mempunyai yang mempunyai pemikiran seperti itu adalah Abu Thahir Ad-Dabbas. Cerita nika sampean nika bisa sampean lihat di awal Asbah wan Nadzair. Halaman nomor 2 atau halaman nomor 3 nika Imam Suyuti nika mengeluarkan cerita Abu Thahir Ad-Dabbas, tapi ceritanya agak aneh. Bahkan nika abak kurang kepar saja, tapi syariah nyaman cerita tertulis kita anggap itu hakikat. Tahu nih, anak baik kantor bebadan keceritaan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Badan keceritaan nih. Waqad nukil naqal baca cerita lagi. Waqad naqala Suyuti fil asli dalam Asbah wan Nadzair hikayatan lil Imam Abi Thahir Ad-Dabbas. Imam Suyuti menukil cerita dalam Asbah wan Nadzair cerita Abi Thahir Ad-Dabbas. Yang mana dalam cerita itu bersama dengan Qadhi Abi Sa'id Al-Harawi Asy-Syafi'i.
anna ba'da a'immatil Hanafiyyah bihara balaghahu anna al-imam Abi Tahir Aba Tahir ad-Dabbas imam al-Hanafiyyah bima wara an-nahar radda jami'a madhhab Abi Hanifah ila 17 qaidah. Jadi di sini di zaman Sa'id Al-Harawi, dikenal seorang alim fikih dalam madhab Imam Abu Hanifah, di mana ketika itu ada di Hara di sini bilad ma wara'an nahar, biladu ma wara'an nahar, yang dimaksud ini ingat Uzbekistan, ingat Turkmenistan, Uzbekistan, Bukhara, kasih kocak bilad ma wara'an nahar. Jadi didengar bahwasanya di sana ada orang alim fikih dalam mazhab Imam Abu Hanifah namanya Abu Tahir ad-Dabbas. Dan Abu Tahir ad-Dabbas nih buta, tak bisa ngetel orang, Alim berarti ini buta, alim. Jadi mau macam kayak apa? Orang buta. Ini nih. Apa cerita Abu Dabbas nih? Abu Dabbas nih pinter alim dalam fikih madhab Imam Abu Hanifah, dan semua furu' madhab Abu Hanifah bisa dikembalikan dengan 17 kaidah. Jadi kalau 17 kaidah itu dikuasai, seakan-akan menguasai fikih Abu Hanifah. Sehingga apa? Sehingga wa kana Abu Tahir dariran. Jadi Abu Tahir ad-Dabbas ini dharir, enggak melihat, a'ma, dharir. Yukarriru tilkal qawaid kulla lailatin bi masjidihi. Jadi setiap malam dia takrir terus 17 kaidah. Kapan? Ketika orang pada keluar masjid, pada pergi dari masjid, habis sholat isya, tunggu sebentar, orang-orang pada selesai sholat isya. Jadi mereka semua yang sholat isya di masjid itu pergi pulang ke rumahnya. Kalau Abu Tahir ad-Dabbas tinggal di masjid, kalau udah gak ada suara orang lain, dia sudah memulai dengan mentakrir kaidah yang 17 tadi. Wa yukarriru tilkal qawaid kulla lailatin bi masjidihi ba'da an yakhrujan nasu minhu. Karena di sini Abu Sa'id Al-Harawi Asy-Syafi'i di sini pengen mengetahui apa kaidah yang 17 di sini. Sehingga apa terdiri teron lagi. Panik kan bekane kan ini. Mun orang lakar nyari ilmu kan baku ni beri di Abu Tahir ad-Dabbas. Mungkin nih Imam Abu Sa'id Al-Harawi pengen banget nih cek teron ungku untuk mengetahui kaidah 17 nih kan. Yang mana dengan kaidah 17 nih kan furu' mazhab Imam Abi Hanifah bisa dikembalikan pada nih kan, pada 17 nih kan. Saya cek teron ungku nih kan. Sehingga apa andi cara udah kok dekit narok berjemaah ning masjid dah. Engko nih ka apa? Ngitekah di masjid nih kan. Ngitek masjid derin terongi dinga Abu Sa'id ngidinga Abu Tahir ad-Dabbas mengulang 17 kaidah ni. Sehingga apa? Faltaffal Harawi bihasir. Ini hasir sampean hambal terpal lagi. Taffa ni ka ini iltaffa sampean. Dak maki. Ni ka ko ca iltaffa. Ya petna masuk ke lem teker. Ya iltaffa nyaman. Ini iltaffa ni ka iltaffa. Nah, apurungko engki bener, apurungko engki. Tadi Abu Sa'id Al-Harawi ni kadirin terus ngaune ngapa 17 kaidah, akhirnya apa? Akhirnya apurungko ilm teker. Dirin terus tahu ah. Mungkin kan langsung posting kan. Tak usah marena anena. Faltaffal Harawi bihasir wa kharajan nasu wa aghlaqa Abu Tahir babal masjid. Ketika perasaan Abu Tahir ad-Dabbas, Abu Tahir Abbar merasakan bahwasanya orang-orang sudah pada keluar, pada pulang, akhirnya apa? Akhirnya Abu Tahir ad-Dabbas pergi lalu menutup pintu. Ternyata kan di sana masih ada Abu Sa'id Al-Harawi. Jadi bersembunyi Abu Sa'id Al-Harawi di dalam tikar ya. Sehingga Abu Tahir ad-Dabbas mulai mentakrir kaidah yang 17 tadi.
Saya berarti mungkin nikah Abu Thahir Ad-Dabbas nikah mentakrir 17 kaidah, sedangkan saya mungkin Abu Sa'id Al-Harawi nyetak sambil gini ngaki. Mau nikah aneh nikah. Aneh nikah tolongin. Anak apa pola Abu Thahir Ad-Dabbas nikah tahu tak pengen 14 kaidah nikah meluncur ke orang lain nikah. Nikah aneh nah. Makan dari makit maulil ilmu kan nikah aneh pertama nikah. Wasarada minha sab'ah. Jadi Abu Thahir Ad-Dabbas nikah nakrir oleh petok kaidah. Napa yang terjadi? Fahasalat lil Harawi sa'lah. Batan. Al-Harawi, Abu Sa'id Al-Harawi ini batan. Mula abato gendek be serah Abu Thahir Ad-Dabbas. Iya, sudah mau mengungkapkan nih. Fahasala lil Harawi sa'lah fa ahassa bihi Abu Thahir. Amar Abu macam berdoreng cara Abu Thahir payah berdoreng deh. Mara dia iya fa darabahu. Mara iya mau berdoreng harus berdoreng cara Abu Thahir enggak lah boleh erna tokol Abu Sa'id Al-Harawi ini kayak tokol bi Abu Thahir Ad-Dabbas tokol mari pokol pak keluar di masjid. Cani nak buah, cerain ke ilmu kan nih. Napa rahasia nih kamu? Allah alam. Mangkana nih ingat Syekh Al-Buti dia abak tak nerima nih cerita nih ada bu beliau nih nih kamu cerita nih acura acura iskal banget nih cerita nih masa seorang imam ala jalalati imamatihi nih imamnya sangat rajin nih. Mau nepenta ilmu nata anda, mau cerain gelu nih. Nah, ini kak, Dewan Mamuti ini kak, coran tak bisa percaya cerita nih kak. Tapi walaupun tak bisa kita percaya nih kak, mungkin nih kak, mungkin terjadi nih kak. Fahasalat li Harawi sa'latun fa ahassa bihi Abu Thahir fa darabahu wa akhrajahu min al-masjid. Thumma lam yukarrirha fihi ba'da dhalik. Jangan nunggu nih kak. Apa rahasia dari kaidah-kaidah 11 nih kak sehingga Abu Thahir Ad-Dabbas tak mengulang lagi di masjid itu. Polan berengiding. Nih kak. Faraja Al-Harawi ila ashabi. Nih anehnya boleh Al-Harawi nih kak. Abu Sa'id Al-Harawi ini alim berarti. Kenapa? Ketika pulang teman-temannya nih kayak kebolo. Wa tala alaihim tilkas sabab. Jadi ketika ada Pak Kancana, Al-Harawi ini kan sama tondong di masjid, ada Pak Kancana kebolo kan Kancana. Yang kuan di ilmu baru setia. Engkau ngiding gelok dah iya. Kau idan ria ngari. Petok. Padahal nih kan tak ngitak. Ya, tak uning nak panggil buku pen nak Al-Harawi ni tak uning. Ini corak kan. Ini tidak rekaman lah boy. Berrekaman kan gampang nih kan. Berrekaman sabar rekaman kan bebas nih kan. Nah, memang tidak rekaman, tidak Sony recorder lamban nih. Usah abrungko udah. Nah. Ngerti kan ya faraja Al-Harawi ila ashabihi wa tala alaihim tilkas sab'a. Tu saya petok saya pernah geding masjid tu patah sempurna kibi Abu Thahir Ad-Dabbas dek eko caki pas sampai ke Cakanjana. Ni kau membabi tabligh ni faedah ni. Subhanallah. Qila minha al-yaqin la yazulu bisyak. Ni di antara kau ida saya petok ni. Saya kebal bi Abu Thahir Ad-Dabbas. Kejadian nikah Wabalam bedo orang nikah alim fikih alim apa Abu Thahir Ad-Dabbas ceritanya nikah nih nyampe dekat al-Imam Qadhi Husain Qadhi Husain nikah Imam Madhab Syafi'i ini bahkan nikah mungkin dapat ke tingkatan derajat mustahid nikah tapi mungkin tak dapat ke derajat mustahid mutlak. Kenapa? Ketika nyampe pada Al-Imam Qadhi Abu Husain, cerita ini saya imam. Seakan-akan dan nikah. Imam Al-Qadhi Husain Asy-Syafi'i ini kan mengiding bahwasanya kasabada imam besar mazhab Abu Hanifah Abu Thahir Ad-Dabbas mengembalikan semua fikih mazhab Imam Abu Hanifah pada 17 kaidah. Mungkin dengan ngucap mungkin begitu. Kok setia membeli
furu' madhab Syafi'i kapi dak kampak kaidah. Kabut Al-Qadhi Husain. Al-Imam Qadhi Husain. Ni ka ashabul wujuh ni, ashabul wujuh. Qadhi Husain. Falamma balagha al-Qadhi Husainan dzalika radda jami'a madhhab Syafi'i ila 4 qawaid. Di madhab Syafi'i furu' kapi kasa. Saya berdah ban saya bekal berdah. Ni ka semuanya dikembalikan pada 4 kaidah. 4 kaidah ni ka amban apalagi insyaallah menguasai mazhab Imam Syafi'i. Tapi ni ulama ni usah pentersaran ni. Bahkan mungkin kemarin ni kebetulan saya mengembalikan semua furu' mazhab Imam Syafi'i. Saya berda pun sebekal berda ni ka kasetung kaidah. Mun ka harus pentersaran ni ka. Bitakalluf dabuna al-Qadhi Imam Tajuddin As-Subki. Bitakalluf saran ni ka. Ya maksud bitakalluf saran ni kau. Ni ka usah palibat ni ka keluh. Ni ka palibat ni ka keluh. Ni ka palibat sibit. Ni ka palibat puru bak ka puncak deki. Usah ada ni ka. فلما بلغ القاضي حسينا رد جميع مذهب الشافعي إلى 4 قواعد اليقين لا يزول بالشك والمشقة تجلب التيسير والضرر يزال والعادة محكمة. Jadi ini kan mungkin orang ini kan saya menjadi apa mempunyai materi pemikiran untuk mengembalikan semua furu' fikih pada kaidah tertentu nih. Kemudian, entar langkong lagi. Nah, kemudian apa? Nah, istilahnya karaman ning napa kasa karaman ning usul fikih. Apakah orang yang pertama kali tahu usul fikih itu adalah Imam Syafi'i? Tidak. Sebelumnya sudah tahu, sudah ada. Tapi sekarang pembukuan. Sama juga dalam qawaidul fikih. Nah, jadi sekarang siapa pertama yang membukukan? Ya, siapa yang mempunyai cara sehingga dia membukukan kaidah-kaidah yang tadi? Kita katanya ada yang bisa mengembalikan pada 4 kaidah, ada yang bisa mengembalikan pada 7 kaidah dan sebagainya. Mungkin ya. Sekarang ada orang yang membukukan kaidah-kaidah yang tadi. Wa awwalu man fataha hadzal bab Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abdussalam. Nikah. Pertama orang saya membuka pintu qawaidul fikih sehingga membukukan beliau nikah membukukan kaidah-kaidah fikih yang ada. Mana Sultan Izzuddin Ibn Abdussalam nikah mengembalikan semua furu'ul fikih pada satu kaidah. Satu kaidah. Di furu'ul fikih saya berda bersebekal berda nikah dikembalikan pada situng kaidah. Haitsu raja'al fiqha kullahu ila qa'idatin wahidah wa hiya i'tibarul masalih wa dar'ul mafasid. Nikah kaidah paling kubra nikah. Yang di mana semua furu' mazhab itu dikembalikan pada kaidah itu. Awal man fataha hadzal bab ya membukukan wa allafa fi dzalika kitabain. Ketika itu Al-Imam Izzuddin Ibn Abdussalam mengarang 2 kitab. Yang pertama itu Qaidah Surah dan yang kedua Qaidah Al-Kubra. Mana cerita ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Asbah wa Nadhair fi Nahwu. Setelah Sultan Ibn Abdussalam mengarang 2 kitab, setelah itu ada imam namanya Al-Imam Badruddin Muhammad Az-Zarkashi. Fatabi'ahu fil qawaid. Jadi dia mengikuti juga dalam menulis kaidah. Sehingga apa? Juga mengarang kitab Al-Imam Badruddin Muhammad Az-Zarkashi. Nama kitabnya adalah Al-Qawaidul Fiqhiyah. Setelah Al-Imam Badruddin Muhammad Az-Zarkashi datang setelahnya Asy-Syaikh Sadruddin Muhammad bin Umar Al-Ma'ruf bin Al-Wakil. Wafat 716 Hijriah dan mengarang kitab namanya Al-Ashbah wan Nadhair. Al-Ashbah wan Nadhair. Wa tabi'a fihi Ibn Abdussalam. Thumma ja'a Tajuddin As-Subki.
Mari nikah datang Imam Tajuddin As-Subki setelah Ibnu Wakil ngarang kitab Al-Asbah wa Nadhair kia. Ini kamu tak keliru 2 jilid atau 3 jilid ini kamu cetakan DKI. Al-Asbah wa Nadhair fil furu'i Syafi'iyah. Al-Imam Tajuddin As-Subki. Al-Imam Tajuddin As-Subki. Ya mungkin nikah dapat isyarah dari siapa ya? Bapaknya Taqiyuddin As-Subki. Mau ngarang kitab anu Banjong ya. Mau ada alim ke ya Taqiyuddin As-Subki dengan alim, nanti pada alim ke ya nih. Sehingga apa? Jadi kitab Ibnu Wakil Asbah wa Nadhair Ibnu Wakil ni perete lebih Imam Subki. Ya, perete ya. Bergaul ya, rasa bergaul ya. Di Imam setting editnya. Revisi tambah nih. Bi Imam Tajuddin As-Subki. Ya nikah bi syaratin min walidihi At-Taqi Subki. Sehingga Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab Asbah wa Nadhair itu mengumpulkan semua macam-macam fikih, semua anwa fikih, aqsamul fikih. Atau dikatakan oleh ulama walam yajtami fi kitabin siwahu. Sangat luas sekali pembahasan qawaidul fikih dalam Al-Asbah wa Nadhair lil Imam Tajuddin As-Subki. Setelah Imam Tajuddin As-Subki datang juga ulama seorang alim namanya Asy-Syaikh Sirajuddin Omar bin Ali Asy-Syafi'i, wafat 804 Hijriah. Sehingga juga ngarang kitab namanya Al-Asbah wa Nadhair juga. Ya kata ulama Al-Imam Sirajuddin nikah juga mencuplek dari Al-Imam Tajuddin As-Subki. Nah, tersaki. Mari nikah datanglah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti lalu mengarang kitab juga yang namanya juga persis sama, yaitu Al-Asbah wan Nadhair. Sehingga apa yang dilakukan Imam Jalaluddin As-Suyuti? Jadi semua kaidah-kaidah yang tadinya sudah disebutkan dari kitab-kitab yang terdahulu itu difilter oleh siapa? Oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan ditertibkan susunannya direvisi ya. Dan juga meletakkan beberapa kaidah-kaidah yang terpenting, yang paling penting, faidah yang mungkin juga bisa disebutkan dalam Al-Asbah wa Nadhair. Nyata nikah aku nak makin kan mari nikah kan berdoreng si akabai nazam. Gini kan Al-Imam Asy-Syaikh Abi Bakar bin Qasim Al-Ahdal Al-Yamani Syafi'i. Makanya nikah nyata nikah cuma meringkas separuh nikah dari Al-Asbah wa Nadhair. Asbah wa Nadhair ini kebanyakan pembahasannya. Ini kan ngalak separuh nangkor. Jadi ngalak kaidah-kaidah terpenting, kemudian masalah separuh ada Asbah wa Nadhair, kemudian kata tak sampai kan tuh nih. Masalah-masalah terpenting dalam kaidah fikih. Kaidah mimma yadurru jahluhu, kaidah mimma la yadurru jahluhu, semacamnya ya. Dan itu tidak ada dalam Al-Faraidul Bahiyah. Cuma Al-Faraidul Bahiyah meringkas bagian saja. Meringkas juz nisf yang pertama. Di separuh yang pertama dari Asbah wa Nadhair itu diringkas. Kalau yang separuh yang terakhir itu juga diringkas oleh Imam Al-Ahdal. Kemudian setelah Al-Faraidul Bahiyah, Al-Faraidul Bahiyah itu merupakan nazam yang mungkin ini yang sampean akan pelajari. Itu khulasah atau dari Asbah wa Nadhair yang dibuat nasar, yang dibuat nazam. Tapi jangan kiburu, tidak semua dari Asbah wa Nadhair itu dibuat nazam oleh Al-Imam Al-Ahdal. Walaupun contoh-contoh dari furu' yang ada ya mungkin sebagian saja. Jadi sampean kalau cek dalam Asbah wa Nadhair, satu kaidah mungkin furu' yang ada yang disebutkan oleh Imam Suyuti bisa nyampe 20 contoh, 20 furu', bahkan ada yang 30 furu', banyak sekali. Bahkan ada satu kaidah 70 furu' yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti.
Di sini yang dijadikan nazam oleh Imam Ahmad hanya sebagian saja, mungkin 3, mungkin 2, mungkin itu. Yang penting Anda itu paham gitu maksudnya. Kalau sampean ingin melihat perinciannya dalam Asbah wan Nadzair, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Mafhum? Kemudian Al-Faraidul Bahiyah, isyarah ini ulama banyak nih kan. Di antara si masyhur nih kan asyarana Al-Imam Al-Jarhazi. Nah, Jarhazi. Okay. Sebenarnya kitab Al-Mawahib As-Saniyah. Al-Mawahib As-Saniyah. Al-Mawahib As-Saniyah syarah Al-Faraid Al-Bahiyah. Al-Imam Al-Faraid Al-Mawahib As-Saniyah. Mawahib artinya mawahib, pemberian yang tinggi. Syarah Al-Faraid Al-Bahiyah fi nazmil qawaid al-fiqhiyah. Kemudian Al-Mawahibus Saniyah dikasih hasyiah oleh Imam Indonesia Abil Faid Muhammad bin Yasin bin Isa Al-Fadani min Padang. Ning Padang nak nyarai kitab nikah. Ini Madani ring Padang. Kemudian Al-Faraidul Bahiyah itu masih setelah jadi nazam, ada orang yang setelah itu menjadikannya nasar. Faraidul Bahiyah salah bentuk nazam, berarti nasar boleh. Berarti nasar boleh. Semua ada nasar. Awak kuna dengan enten, tambahi boleh. Amare berarti nasar tambahi. Ya faedah selain. Ini mana durusul fiqhiyah lil madaris as-saulatiyah. Nyaman kayak itu penting. Mungkin ini kan karena beda cuman tinggal telak gitu. Kau terus andi gitu pak. Al-qawaidul fiqhiyah lil madaris as-saulatiyah. Ini keibaran berkembang boleh nih. Berkembang boleh lebih gampang dari saya sebelumnya nikah. Ya mungkin untuk muhadisin madrasah saulatiyah ini kan Al-Qur'an nih. Mau kelak apa nih kan? Alumni kan banyak alim dalam di madrasah saulatiyah nih kan. Asy'ari lah kan, Asy'ari. Maka banyak masyayikh Syam, masyayikh Kammah silakar berlatar belakang Ahlussunnah wal Jamaah ketika entar ke Mekah nih kun mampir ning madaris as-saulatiyah, madrasah saulatiyahnya. Mangkun beda mangken, tapi mangken nikah pun kuasai Wahabi. Ada yang kontrol. Imam Syarah Zahab Zain Sumait. Ini nah sebagian desa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kenalan dulu mah sama muallifnya. Kenalan. Saya muallif penikah. Syekh Abu Bakar berterjemahan ini. Oh, boleh. Kini bisa berarti bisa sampean ni. Ini sampean mun maca kitab ni baca hulu kehidupan muallif daya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Ini mau ngapa terjemahan? Oh ni bener.
Wa amma an-nazim fa huwa Syekh Abu Bakar bin Abil Qasim bin Ahmad bin Muhammad Al-Ahdal yantahi nasabuhu ila Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Berarti Habib ya, Habib. Sampean Husaini apa Hasani? Oke. Hasani Husaini sampean. Nah, Hasani. Husaini sampean. Oh berarti mbane sampean nih laki. Mbane sampean nih ya. Sehingga kami kembana muallim dari saya numano ban. Hah? Nah, kan berarti paman sampean laki nih kan. Oke, ini kan bisa sampean baca sendiri nih ngai. Baca tibi nekat kehidupan nazim mulai sampean nih kan nyambung ya. Ini kan agak lebur jualan nih kan. Insyaallah bisa paham kita latar belakang Qaidul Fiqh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Alhamdulillah rabbil alamin.